Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Alhamdulillah, yang saya hormati Pak Wakil Dekan 1, Pak Dr. Haji S. Yang saya hormati juga Pak Wakil Dekan 2, Pak Dr. Haji Dindin Salahuddin, dan juga Pak Ketua Jurusan KPI UIN Sunan Gunung Jati Bandung, Pak Dr. Haji Aang Ridwan. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa bersilaturahmi dengan teman-teman para peserta PPM Praktek Profesi Mahasiswa di jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam. Pada kesempatan ini kita melaksanakan kegiatan orientasi berkaitan tentang kegiatan praktek profesi mahasiswa, yang pada kesempatan hari ini sudah dihadiri oleh 90 peserta. Jadi hampir sebagian besar mahasiswa KPI bisa ikut berpartisipasi tapi mau dibedakan di dalam gambar Qur'ana. Kegiatan pada kesempatan ini. Saya sebagai moderator akan memandu kegiatan ini, yang nanti akan ada pertama laporan dari Pak Ketua Jurusan, lalu kemudian sambutan mewakili Dekan yang akan disampaikan oleh Pak Wadek 2, serta pemaparan berkaitan tentang orientasi bagaimana persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan praktek profesi mahasiswa. Sebelum itu, mari kita bersama-sama membaca basmalah terlebih dahulu untuk acara ini. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai rangkaian pertama, mari kita simak terlebih dahulu laporan dari Ketua Jurusan KPI UIN Sunan Gunung Jati Bandung, Pak Dr. Haji Aang Ridwan. Dipersilakan, Pak. Terima kasih, Pak Wes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi qad akhraja nata'ijal fikri li arbabil hijah. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wan najah, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi habli hukma wa alhiqni bis salihin waj'al li lisana sidqin fil akhirin waj'alni min warasati jannatin na'im. Al-ayah, sadaqallahul azim. Al-mukarramun, para wadek, Pak Wadek 2, Pak Dr. Kiai Haji Dindin Salahuddin MA, Pak Wadek 1, Pak Dr. Haji Injang AS MSI MAG, Pak Dr. Wes Sekjur KPI yang saya cintai, saya hormati, dan Allah muliakan. Teristimewa kawan-kawan mahasiswa KPI peserta praktek profesi mahasiswa KPI tahun 2019-2020. Pertama-tama dalam sambutan ini ingin saya laporkan kepada Pak Wadek bahwa sosialisasi PPM di tingkat jurusan telah kami lakukan pada tanggal 20 Juli 2020 via media conference Zoom yang kita langsung upload di YouTube, dan kami telah menjelaskan visi, misi, orientasi, dan opsi PPM di Prodi KPI. Sekedar melaporkan bahwa kompetensi dan proyeksi PPM di KPI, pertama, kompetensi bidang hitobah atau public speaking. PPM pada bidang hitobah diorientasikan dan diproyeksikan untuk memperkuat kompetensi profesi sebagai mubalik profesional yang meliputi hitobah diniyah, hitobah taksiriyah, kemudian memperkuat profesionalitas di bidang motivator, trainer mubalik profesional, dan konsultan penyiar agama. Kedua, kompetensi bidang hitobah. PPM pada bidang hitobah diorientasikan dan diproyeksikan untuk memperkuat kompetensi dan profesi sebagai penulis profesional.
Ya, kemudian yang ketiga, kompetensi bidang iklan atau bidang broadcasting. PPM pada bidang iklan diorientasikan dan diproyeksikan untuk memperkuat kompetensi profesi sebagai profesional media massa yang meliputi profesional broadcaster, announcer, filmmaker, advertiser, media relation, dan profesional event organizer. Dari kompetensi dan proyeksi 3 PPM itu, kami telah menetapkan ada 11 opsi PPM KPI yang sesuai dengan kondisi kekinian, ya, terutama dalam kepungan pandemi COVID-19, tetapi kita insya Allah on the track pada 3 ranah kompetensi tadi. Bentuk pilihan pertama, Pak Wadek, di KPI ini pertama menjadi bagian dalam tim produksi acara keagamaan dan acara lainnya pada stasiun televisi, baik stasiun televisi mainstream maupun online. Bentuk pilihan PPM yang kedua, bagian dari tim produksi acara keagamaan dan acara lainnya pada stasiun radio siaran dan radio streaming. Kemudian bentuk pilihan yang ketiga, bagian dari tim kerja jurnalistik dari media massa cetak maupun media massa online. Kemudian bentuk pilihan yang keempat, bagian dari tim produksi film atau sinetron pada production house tertentu. Kemudian bentuk pilihan yang kelima, bagian dari tim kerja lembaga regulasi penyiaran dan lembaga sensor film, juga lembaga lain yang terkait dengan profesi ke-KPI-an. Kemudian bentuk pilihan yang keenam, penceramah dalam kegiatan khitobah diniyah dan khitobah taksiriyah pada masjid, madrasah, majelis taklim, dan lembaga dakwah lainnya, baik secara langsung maupun online melalui media sosial atau media telekonferensi. Kemudian bentuk pilihan ketujuh, produksi mandiri acara keagamaan, model tayangan televisi, baik dalam bentuk monolog maupun dalam bentuk dialog. Kemudian bentuk pilihan ke-8, produksi mandiri acara keagamaan, model tayangan radio atau podcast, baik dalam bentuk monolog maupun dalam bentuk dialog. Kemudian bentuk pilihan 9, menulis artikel keagamaan. Nah, pilihan bentuk PPM ini dilaksanakan di rumah peserta masing-masing tentunya dengan frekuensi PPM dan segala macamnya sudah ditentukan. Kemudian bentuk pilihan 10, produksi mandiri, video iklan layanan masyarakat, dan bentuk pilihan 11, produksi mandiri film pendek. 11 opsi atau 11 pilihan ini, segala macam petunjuk teknisnya, petunjuk pelaksananya telah kami sosialisasikan pada kegiatan sosialisasi PPM jurusan KPI tanggal 20 Juli yang lalu. Nah, pada kesempatan kali ini kami memohon petunjuk lebih jauh dari Pak Dekan, dalam hal ini diwakili oleh Pak Wadek, tentang penguatan atau berbagai macam hal yang terkait dengan kemestian PPM di lingkungan Fakultas Dakwah. Kemudian nanti tentu kami memohon Pak Wadek 1 juga untuk menjelaskan secara lebih komprehensif tentang bagaimana PPM ini harus dilaksanakan. Itu saja Pak Wadek yang bisa saya sampaikan sebagai laporan. Jika nanti para peserta membutuhkan kembali penegasan tentang petunjuk teknis, insya Allah setelah Pak Wadek 1 saya akan kembali diskusi dengan kawan-kawan semua. Dan dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, orientasi PPM Prodi KPI yang dilaksanakan oleh fakultas dan hari ini karena belum dibuka tadi oleh Pak Wes, kita memohon ridho Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan acara kita diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama buka dengan membaca Al-Fatihah. Al-Hadihiniah wa likulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Insya Allah Pak Wadek nanti petunjuk berbagai macam hal tentang PPM di KPI dalam bentuk tertulis akan saya sampaikan sebagai bentuk laporan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua Jurusan. Jadi ada 11 bentuk kegiatan untuk mahasiswa KPI dalam melaksanakan pilihan, 11 pilihan ya.
11 pilihan kegiatan untuk pelaksanaan sebagai upaya untuk menjembatani sehingga kompetensi berkaitan tentang 3 ranah KPI bisa terpenuhi. Baik, selanjutnya kita simak bersama-sama sambutan dari Pak Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang diwakili oleh Pak Wakil Dekan 2, Pak Dr. Haji Dindin Salahuddin. Waktu dipersilakan. Pak Haji, silakan. Terima kasih, Pak Wes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, haqqa hamdi, assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin abdi wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Suara saya terkopi dengan jelas? Jelas, Pak Dek, jelas. Baik. Pertama, saya ucapkan salam hangat dari Pak Dekan. Sedianya Pak Dekan ingin hadir langsung di forum yang terhormat ini, hanya saja pada menit yang bersamaan beliau sedang menguji di pasca sarjana hari ini, saat ini, sehingga beliau mewakilkan kepada saya. Salam hangat untuk seluruh mahasiswa semester 6 KPI, ya. Dan yang pertama kami Pak Dekan dan para dekanat juga ingin mengucapkan selamat kepada mahasiswa KPI yang sudah selesai atau mungkin di hari-hari terakhir nih ya untuk KKN. Alhamdulillah KKN berjalan dengan lancar dan kita segera menyongsong kegiatan berikutnya yaitu PPM yang akan dimulai tanggal 1 September nanti. Nah, kita tetap berprinsip pada ayat terakhir surah Al-Insyirah, faidza faragta fansab. Ya. Kalau sudah selesai suatu kegiatan, segera beranjak pada kegiatan berikutnya. Dan dengan terus kita penuh kegiatan dari kegiatan-kegiatan, maka ritme akademik kita, ritme gairah produktivitas kita akan terus terjaga, ya. Karena kalau ada waktu luang, waktu kosong yang tidak terisi kegiatan, itu berbahaya, ya. Innal firag mafsadah limari ayam mafsadah. Ya, waktu luang, waktu kosong yang tidak ada kegiatan itu berbahaya, bisa merusak kepada setiap individu apapun bentuk perusakan. Kita berusaha untuk tidak menyisakan detik-detik yang kosong tanpa kegiatan, karena itu bisa merusak kepribadian kita atau karir kita ke depan. Air itu kalau diam, ya tidak bergerak, dia akan tergenang kemudian merusak dirinya. Ya, al-ma'ur raqid yufsidu. Air yang tertidur artinya tidak bergerak, itu dia merusak dirinya. Maka kita selalu bergerak, selalu beraktivitas. Ya. Lalu bagaimana kita memaknai istirahat? Ya. Apakah tidak perlu istirahat setelah KKN? Nah, kita memaknai istirahat itu adalah tabadulul a'mal. Ya. Istirahat itu adalah perputaran, pergantian kegiatan. Jadi kalau kita sedang sholat, ya, pegal berdiri, maka istirahatnya adalah ruku. Ya. Kalau ruku juga pegal, istirahatnya adalah i'tidal, dan seterusnya. Jadi belajar dari sholat, maka istirahat bagi kita adalah bukan tidur, bukan leha-leha, bukan mengosongkan waktu, tetapi berpindah dari satu kegiatan ke kegiatan yang lain. Kita capek membaca, ganti dengan menulis. Kita capek menulis, ganti dengan bicara. Kita capek bicara, ganti dengan mendengarkan, dan seterusnya begitu. Jadi selalu ada kegiatan. Itulah istirahat, hakikatnya adalah tabadulul a'mal. Pak Dekan ingin berpesan bahwa dalam menyelenggarakan PPM ini, maka kita prinsip tadi
itu dari KKN yang sudah kita selesaikan dengan baik. Pak Dekan juga berharap seluruh mahasiswa KPI bisa mengikuti PPM ini juga dengan baik, ya, dan ya fokus PPM dengan fokus KKN itu sangat berbeda, ya, dan mudah-mudahan dengan PPM ini masa depan seluruh mahasiswa KPI menjadi gemilang, ya, menjadi terjamin karena PPM akan menentukan track, ya, jalur profesional seluruh mahasiswa nanti ke depannya. Saya kira itu yang perlu kami sampaikan atas nama Pak Dekan, dan dengan resmi dengan berharap ridho Allah Subhanahu wa taala kegiatan orientasi PPM mahasiswa KPI ini dinyatakan dibuka dengan Bismillahirrahmanirrahim. Itu saya kira itu, dan saya ucapkan juga selamat kepada mahasiswa KPI yang sudah memulai sesungguhnya PPM-nya beberapa hari yang lalu, karena memang tuntutan lembaga yang menampung untuk PPM-nya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wadek 2 untuk sambutannya. Jadi sebagai intinya bahwa mahasiswa itu setelah selesai kegiatan KKN berlanjut kegiatan PPM sebagai bagian dari tabadulul amal. Baik, para peserta sekalian, kita langsung ke pemaparan materi. Kita simak bersama-sama. Pak Wes, sebentar ya. Mangga. Saya mohon maaf izin mau keluar karena ada kegiatan di LPTQ, ya. Silakan, mangga. Selamat untuk seluruh mahasiswa, ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk bagian berikutnya kita dengarkan pemaparan dari Pak Wakil Dekan 1, Pak Dr. Haji Njang AS, berkaitan tentang orientasi kegiatan PPM di lingkungan Fakultas Dakwah dan Komunikasi, khususnya di jurusan KPI. Dipersilakan. Perlu share screen? Pak Wadek? Gimana? Perlu dijadikan co-host untuk share screen? Nggak? Nggak usah. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Bapak Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Jati Bandung, yang pada kesempatan ini diwakilkan kepada Bapak Wakil Dekan 2, Bapak Dr. Kiai Haji Dindim Salahuddin MA, yang sama-sama kita banggakan dan kita muliakan Ketua Jurusan Komunikasi Islam, Bapak Dr. Kiai Haji Aang Ridwan MAG, dan Sekretaris Jurusan Bapak Dr. Kiai Haji Uwais Apatoni MAG. Kawan-kawan mahasiswa, peserta orientasi kegiatan praktek profesi mahasiswa yang saya banggakan dan saya cintai. Alhamdulillah pada kesempatan ini, di pagi yang sangat cerah ini, bahkan dekat-dekat kepada haridang, kita bisa melakukan salah satu di antara kegiatan kita dalam kegiatan akademik, yaitu melakukan orientasi praktek profesi mahasiswa, dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini tercatat sebagai ibadah dan juga bermanfaat bagi diri kita dan juga bagi umat. Suaranya terdengar nggak, Pak? Jelas. Sangat jelas. Sangat jelas. Oke.
Pada kesempatan ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, seperti yang tadi juga telah disampaikan oleh Pak Wakil Dekan 2 terkait dengan kegiatan PPM. Orientasi ini dianggap penting karena ada beberapa persoalan yang harus kita selesaikan dan kita pahami terkait dengan adanya pandemi COVID-19. Persoalan-persoalan itu tentu akan berdampak pada berbagai rangkaian kegiatan, termasuk diantaranya adalah kegiatan akademik. Karena mau tidak mau dengan adanya pandemik yang kemudian semuanya akan terpengaruhi oleh situasi dan kondisi yang salah satu diantaranya dalam berbagai kegiatan, khususnya kegiatan yang mengikutsertakan jumlah atau massa, maka kegiatan itu akan dilakukan dengan physical distancing. Baiklah kawan-kawan, rekan-rekan peserta orientasi praktek profesi mahasiswa di jurusan Komunikasi Penyiaran Islam. Dalam situasi pandemi ini, aktivitas yang akan kita lakukan ini hampir sama dengan seperti yang dikerjakan pada kegiatan KKN, yaitu praktek profesi dari rumah. Itu yang pertama. Yang dimaksud dengan praktek profesi dari rumah itu tidak berarti kita mengerjakan kegiatan praktek profesi di rumah, tetapi mencari kegiatan-kegiatan yang terkait dengan tujuan dan target dari kegiatan praktek profesi yang sekiranya tidak jauh dari rumah. Itu yang pertama. Yang kedua, tolong dipahami juga, penyebutan KKNDR dan juga sekarang PPMDR itu tidak berarti harus membatasi kawan-kawan ketika memiliki peluang, ketika memiliki harapan dan keinginan untuk melakukan praktek profesi di lembaga-lembaga tertentu sesuai dengan minat dan juga pengembangan kompetensi yang diharapkan. Jadi, apabila memungkinkan, apabila ada lembaga yang bisa dijadikan sebagai tempat kegiatan, dan apabila tidak ada persoalan dalam melakukan praktek profesi dalam lembaga-lembaga yang terkait dengan kompetensi saudara-saudara, itu tidak menjadi halangan. Yang ketiga, dalam beberapa hal, karena situasinya sedang tidak normal, dalam situasi dan kondisi yang serba tidak ideal, maka ada beberapa implikasi yang harus disadari oleh kita. Pertama, secara logika, sesuatu yang tidak sempurna tidak akan menghasilkan yang sempurna. Sesuatu yang tidak dalam kondisi normal, maka kita jangan menuntut sesuai seperti dalam kondisi normal. Karena itu, kegiatan praktek profesi yang kita laksanakan pada tahun akademik 2020 ini tidak berarti bahwa kita harus terhalangi oleh kondisi pandemi. Ada beberapa hal terkait dengan kegiatan PPM ini yang nampaknya juga harus dipahami oleh kawan-kawan. Pertama, praktek profesi ini merupakan sebuah kegiatan intrakurikuler yang mengikat dan menjadi persyaratan dalam mengikuti kegiatan akademik, khususnya bagi kawan-kawan yang akan menempuh jenjang akademik lainnya, yaitu ujian komprehensif dan munakosah. Artinya bahwa kegiatan praktek profesi ini menjadi persyaratan di antara syarat-syarat yang lain untuk dijadikan sebagai syarat sahnya kegiatan akademik dalam bentuk ujian komprehensif dan ujian munakosah. Jika belum menyelesaikan praktek profesi, maka tidak akan diizinkan kawan-kawan mahasiswa untuk mengikuti kegiatan munakosah atau mengikuti kegiatan sebelumnya, yaitu ujian komprehensif. Karenanya menjadi sangat penting kawan-kawan pahami
dan menjadi sangat penting untuk kawan-kawan sadari bahwa kegiatan ini menjadi salah satu syarat dalam mengikuti ujian munafasah. Yang kedua, yang harus kawan-kawan pahami adalah bahwa praktek profesi ini merupakan implementasi pengetahuan yang bersifat teoretik dan teknik yang terkandung dalam ragam mata kuliah yang selama ini dilakukan. Yang selama ini ditempuh mulai dari semester 1 sampai dengan semester-semester berikutnya, ya minimal sampai dengan semester 7. Karenanya, praktek profesi ini bisa disebut sebagai implementasi dari berbagai pengetahuan teoretik, dari berbagai kompetensi yang selama ini sudah dilakukan, digali, dikembangkan, yang kemudian disesuaikan dengan tuntutan dan keadaan di mana nanti kawan-kawan melakukan kegiatan praktek profesi. Yang ketiga, bahwa praktek profesi ini merupakan bagian dari pembelajaran. Ini juga harus dipahami betul oleh kawan-kawan, bahwa ketika kawan-kawan berada di dunia kerja, bahwa ketika kawan-kawan berada di tempat praktek profesi, bahwa ketika kawan-kawan berada di tengah-tengah masyarakat, dalam kegiatan praktek profesi ini harus disadari betul bahwa praktek profesi ini merupakan proses pembelajaran secara nyata dan merupakan bagian dari proses peningkatan kompetensi calon-calon lulusan, baik dalam mengenal dunia kerja maupun dalam membangun kesadaran tentang berbagai persoalan yang telah dikaji, tentang berbagai pengetahuan yang telah diteliti, dan juga tentang berbagai kompetensi yang sudah teruji. Karenanya, ketika kawan-kawan berada di tengah-tengah masyarakat, jangan merasa paling pintar, jangan merasa paling bisa, jangan merasa paling mampu. Karena kawan-kawan terikat dengan kegiatan PPM, dan salah satu di antara filosofi pelaksanaan kegiatan PPM, bagaimana kawan-kawan mahasiswa yang menjadi peserta praktek profesi ini dapat belajar banyak secara empiris tentang apa yang telah dipelajari, yang kemudian dicari relevansinya dengan tuntutan dan tantangan, baik itu di dunia kerja maupun di tengah-tengah masyarakat. Nah, oleh karenanya, tujuan dari PPM yang nanti akan dilaksanakan oleh kawan-kawan yang sudah mendapat banyak pengalaman dengan kegiatan KKN yang akan segera berakhir di bulan ini, memiliki beberapa tujuan yang harus disadari. Di antara tujuan-tujuan pada kegiatan praktek profesi itu, pada dasarnya dapat dikatakan sebagai sebuah sarana. Sarana untuk uji coba mempraktekkan keahlian terkait dengan profesi masyarakat, profesi kawan-kawan mahasiswa, sesuai dengan kompetensi yang telah disampaikan oleh ketua jurusan tadi, kawan-kawan yang berada di jurusan komunikasi penyiaran Islam, akan sangat terkait dengan khitobah, kitabah, dan iklam. Nah, nanti bagaimana pengetahuan itu dipraktekkan di dunia kerja, pengetahuan itu dipraktekkan di tengah-tengah masyarakat, keterampilan yang sudah dibangun kemudian diimplementasikan di dunia kerja dan di tengah-tengah masyarakat, yang kemudian kawan-kawan akan sangat menyadari tentang berbagai kemungkinan kekurangan dari berbagai keahlian-keahlian, dari berbagai pengetahuan yang selama ini sudah dipelajari di bangku perkuliahan. Yang kedua, kegiatan PPM ini juga bertujuan untuk dijadikan sebagai sarana penelusuran, baik dalam bentuk pengamatan, dalam bentuk penelitian, dalam bentuk pengkajian, tentang relevansi antara keahlian yang sudah dipelajari dengan kebutuhan dan tantangan di dunia kerja atau kebutuhan dan tantangan di tengah-tengah masyarakat.
Karenanya, kawan-kawan nanti ketika berada di tempat PPM-nya masing-masing dengan berbagai kegiatan yang sudah dirancang sesuai dengan desain yang dibangun oleh masing-masing peserta, kawan-kawan juga jangan lupa, jangan abai, dan juga jangan terlena, karena ada salah satu di antara tujuan praktek profesi itu sebagai sebuah proses penelusuran relevansi antara keahlian dengan yang dipelajari dengan kebutuhan masyarakat. Kawan-kawan harus mencoba melakukan komparasi tentang berbagai pengetahuan yang telah dimiliki, apakah nanti relevan dengan tuntutan, apakah nanti relevan dengan perkembangan, apakah nanti relevan dengan kebutuhan masyarakat atau tidak. Jika kawan-kawan mendapatkan temuan-temuan, jika kawan-kawan nanti mendapatkan pengalaman dan pengetahuan, maka apa yang didapatkan itu bisa dituangkan dalam bentuk laporan kegiatan praktek profesi. Dan tentunya karena kawan-kawan berada di tengah-tengah masyarakat nanti, karena kawan-kawan berada di dunia kerja nanti, sesuai dengan minat dan kesempatannya masing-masing, maka PPM juga menjadikan sebuah sarana untuk melaksanakan Tridharma perguruan tinggi pada aspek yang ketiga, yaitu melakukan pengabdian kepada masyarakat. Nah, ketika kawan-kawan berada di tengah-tengah masyarakat, ada hal yang harus selalu berada di dalam kesadaran kita. Paling tidak, kehadiran kawan-kawan harus menggenapkan keadaan dan juga kepergian kawan-kawan nanti harus menjadi keganjilan dalam situasi dan kondisi di dunia kerja itu. Artinya jangan sampai kehadiran Anda, kehadiran rekan-rekan tidak dihitung. Dan jangan sampai nanti kepergian kawan-kawan setelah selesai melaksanakan kegiatan PPM itu diabaikan sehingga tidak dirindukan lagi. Tidak dipandang sebagai sebuah kenangan oleh lembaga yang kawan-kawan tinggalkan. Dan untuk itu nanti kawan-kawan ada beberapa strategi yang harus dipahami betul ketika kawan-kawan berada di tengah masyarakat dan ketika kawan-kawan melakukan interaksi dengan masyarakat. Yang keempat, tujuan dari PPM ini adalah sebagai media pengenalan mahasiswa di dunia kerja. Sekaligus juga, nah ini persoalannya, sekaligus juga sebagai media penyaluran alumni ke dunia kerja. Karena tidak sedikit ketika kawan-kawan mahasiswa melakukan praktek profesi di sebuah lembaga yang sekaligus nanti menjadi bagian proses membangun jejaring, proses membuat hubungan emosional, dan juga proses memperkenalkan diri bahwa kawan-kawan memang layak dipekerjakan di lembaga tersebut. Nah, untuk itu, terutama terkait dengan tujuan yang kedua, yang ketiga, dan keempat ini, maka saya ingin pesankan pada kawan-kawan yang menjadi peserta, yang menjadi praktikan pada praktek profesi mahasiswa, kawan-kawan coba upayakan memberikan yang terbaik, kawan-kawan berupaya melakukan yang terbaik, kawan-kawan mengerjakan pekerjaan dengan cara yang baik, sehingga kawan-kawan menjadi yang terbaik di antara yang baik. Kebaikan-kebaikan itu pada akhirnya akan sangat dipengaruhi bagaimana kawan-kawan melakukan komunikasi dengan mereka. Karena apapun yang ada dalam pikiran kita, karena apapun yang akan dikerjakan oleh kita, disebabkan kita berada di rumah orang, berada di lembaga orang, maka komunikasikan dengan baik. Ketika terdapat sesuatu yang berbeda, ketika terdapat sesuatu yang mungkin tidak sama, itu jangan merasa paling benar dan jangan merasa paling baik. Tetapi bagaimana kita mencari yang terbaik dengan cara mendialogkan sehingga menghasilkan pemahaman yang baik. Itulah pentingnya komunikasi. Maka saya berharap ketika kawan-kawan berada di tengah-tengah mereka, lakukan komunikasi secara empatik. Lakukan komunikasi dengan cara menyertakan logika dan rasa. Karena pada akhirnya
ketika kawan-kawan berada di tengah-tengah mereka, tidak bisa pada dua hal itu kita abaikan salah satunya. Di situ ada logika dan di situ juga ada rasa. Nah, ketika kawan-kawan melakukan itu, pada dasarnya kawan-kawan sedang mempersiapkan kesuksesan. Ada beberapa hal yang terkait dengan targetan-targetan yang sangat penting menurut saya dipahami oleh kawan-kawan yang menjadi praktikan pada kegiatan praktek profesi mahasiswa ini. Pertama, kawan-kawan diharapkan memperoleh pengalaman langsung di tengah-tengah kehidupan nyata, di dalam hiruk pikuk dinamika masyarakat, dan juga kawan-kawan bisa mendapatkan pengalaman sesuai dengan keahlian yang sedang dikembangkan, baik itu di dunia kerja maupun di lembaga-lembaga tertentu, baik negeri maupun swasta. Kawan-kawan diharapkan mendapat pengalaman banyak, karena tidak menutup kemungkinan kawan-kawan dengan cara seperti itu akan mendapatkan dan akan memperoleh pengalaman secara langsung tentang atau terkait dengan persoalan-persoalan profesi yang selama ini kawan-kawan kembangkan, kawan-kawan coba upayakan, yaitu menjadi seorang ahli dalam komunikasi penyiaran Islam. Yang kedua, di antara target yang ingin dibangun dari kegiatan praktek profesi mahasiswa ini, yaitu bagaimana mahasiswa menemukan derajat relevansi antara teori yang sudah dipelajari atau keahlian yang sudah digeluti di dalam pendidikan yang selama ini dilakukan di dalam kelas dengan kebutuhan dan dengan tantangan yang berada di tengah-tengah masyarakat dan di tengah-tengah dunia kerja. Kenapa ini menjadi sangat penting? Karena kawan-kawan juga harus memahami betul bahwa teori pada dasarnya sebuah asumsi yang dikembangkan dalam bentuk abstraksi atas fenomena yang dikaji. Maka tidak menutup kemungkinan teori-teori yang disampaikan oleh dosen-dosen di dalam proses perkuliahan, teori-teori yang didapatkan oleh kawan-kawan mahasiswa dalam menempuh pendidikan, itu sudah terjadi anomali. Sudah tidak sesuai lagi teori itu dengan kenyataan. Sehingga teori-teori yang pernah dipelajari sudah tidak bisa lagi digunakan untuk mencoba membaca, untuk mencoba mendeskripsikan, untuk mencoba meramalkan, bahkan untuk mencoba mengembangkan fenomena yang ada di hadapan kawan-kawan yang sedang jadi persoalan yang membutuhkan alternatif penyelesaian. Jadi ketika kawan-kawan melakukan kegiatan praktek profesi itu, diharapkan betul kawan-kawan membangun sebuah kesadaran, menemukan sebuah pemahaman mengenai tingkat atau mengenai derajat relevansi antara teori dengan kebutuhan dunia kerja. Ini menjadi sangat penting. Karena apa? Karena kita akan sadar tentang berbagai kekurangan tatkala kita dihadapkan langsung dengan berbagai pengalaman dan persoalan yang membutuhkan alternatif penyelesaian. Yang ketiga, terkait dengan targetan dari kegiatan PPM ini, diharapkan para praktikan, para mahasiswa memperoleh pengetahuan empirik. Kenapa ini dipandang penting? Karena memang apapun dan sehebat apapun proses perkuliahan yang dilakukan secara internal in-house di dalam kelas, itu pasti ada batasan-batasan yang kemudian menyebabkan ketidaksempurnaan pengetahuan yang didapatkan oleh kawan-kawan. Makanya dalam proses praktek profesi ini, selain dari kawan-kawan mendapatkan pengalaman, selain dari kawan-kawan akan menemukan derajat relevansi antara pengetahuan teoritik dengan dunia kerja yang membutuhkan tingkat praktik, juga kawan-kawan diharapkan memperoleh pengetahuan empirik sebagai bagian dari proses
untuk menyempurnakan bangunan pengetahuan yang selama ini dipahami. Dan yang keempat, kawan-kawan dengan diterjunkannya dalam bentuk PPM ini, yang tentu akan berbeda dengan KKN, karena KKN itu 90% pengabdian, sementara dalam PPM ini 90% lah bisa dikatakan begitu, sebagai proses untuk mengimplementasikan pengetahuan teoritik kepada lapangan kerja atau dunia kerja, maka diharapkan kawan-kawan memperoleh gambaran mengenai orientasi karir ke depan. Kawan-kawan diharapkan memiliki pemahaman tentang apa yang akan dilakukan. Kawan-kawan diharapkan membangun kesadaran yang akan dikerjakan, yang kemudian akan digeluti sebagai bagian dari implementasi profesi. Dan pada akhirnya, kawan-kawan, ini nih, kami doakan dengan kegiatan praktek profesi ini bisa mendapatkan lapangan kerja sesuai dengan peminatan dan harapan yang tentunya akan membahagiakan dan memberikan kesejahteraan pada kawan-kawan. Nah, itu beberapa persoalan, baik itu disebut sebagai tujuan target, atau mungkin itu sebagai landasan-landasan filosofis mengapa kegiatan praktek profesi ini dilaksanakan. Tetapi jangan lupa bahwa kegiatan praktek profesi sebagai sebuah kegiatan akademik akan sangat dibatasi dengan waktu. Waktu yang kawan-kawan miliki pada kegiatan praktek profesi ini kurang lebih 1 bulan. Jika nanti kawan-kawan mendapatkan tambahan sesuai dengan harapan dari lembaga di mana kawan-kawan nanti melakukan praktek profesi, itu sebagai sebuah anugerah saja bahwa kawan-kawan memang mendapatkan penerimaan secara baik dari mereka. Bagi kawan-kawan yang belum menyelesaikan dan belum mengerjakan praktek profesi di tahun akademik 2020, karena tidak menutup kemungkinan ada kawan-kawan dengan berbagai tantangan dan persoalan juga peluang dan kesempatan yang dimiliki, sudah juga melakukan praktek profesi. Enggak masalah itu, silahkan saja. Dan pasti kami juga akan memahami betul tentang persoalan-persoalan itu. Jadi jangan khawatir jika kawan-kawan sudah melakukan praktek profesi sejak bulan Juli mungkin, atau di awal Agustus mungkin, bersesuaian atau beriringan dengan kegiatan KKN mungkin. Nah, itu tidak harus khawatir, pasti akan diakui. Tapi paling tidak ada beberapa hal yang terkait dengan kegiatan praktek profesi yang tidak bisa diabaikan, baik oleh kawan-kawan yang sudah, yang tengah, dan yang akan melakukan praktek profesi. Bahwa dalam praktek profesi itu ada beberapa tahapan yang harus kawan-kawan pahami. Mulai dari melakukan penelusuran atau sebagai sebuah kita sebut studi eksplorasi yang kemudian kawan-kawan memahami betul tentang apa yang harus dibangun, yang kemudian diwujudkan dalam bentuk desain praktik profesi. Desain praktik profesi ini nanti disetujui oleh lembaga dan juga oleh pembimbing. Nah, untuk itu, bagi kawan-kawan yang sudah melaksanakannya, silakan nanti komunikasikan dengan ketua dan sekretaris jurusan. Tetapi bagi kawan-kawan yang belum sempat melaksanakannya, kawan-kawan silakan mencari lokasi untuk dijadikan tempat praktek profesi, yang kemudian pahami betul di mana Anda akan melakukan kegiatan ini, dengan siapa Anda akan melakukan kegiatan ini, karakter dan dari visi dan misi dari lembaga yang Anda nanti akan gunakan pada kegiatan praktek profesi ini, kemudian kawan-kawan wujudkan dalam bentuk desain praktik profesi. Dan itu harus disetujui oleh pembimbing praktek. Ketika nanti tahapan selanjutnya kawan-kawan melakukan praktik di lapangan, apapun yang dikerjakannya disesuaikan dengan desain yang sudah dibuat itu. Kegiatan-kegiatan dalam proses PPM nanti mengacu pada desain yang sudah disetujui oleh ketiga pihak itu. Ada mahasiswa, ada tempat praktik, dan juga ada dosen pembimbing.
Itu menjadi sangat penting dipahami oleh kawan-kawan. Kenapa? Karena tidak menutup kemungkinan dalam proses pembelajaran dalam bentuk PPM ini ada beberapa kegiatan yang keluar dari desain yang sudah dibangun. Karena itu, coba pahami betul desain yang sesungguhnya sehingga apa yang dilakukan dalam proses implementasi kegiatan PPM ini benar-benar dapat mengacu pada desain yang sudah disepakati itu. Dan yang terakhir, kawan-kawan membuat laporan kegiatan praktek profesi yang itu dijadikan sebagai dasar dalam melakukan seminar praktik profesi. Ini menjadi sangat penting kawan-kawan pahami, ini menjadi menjadi koridor yang harus kawan-kawan bangun, yang kemudian kawan-kawan melakukan tahapan-tahapan itu dengan baik. Dan kebaikan sebuah pekerjaan akan sangat ditentukan oleh pemahaman pada pekerjaan itu. Yang terakhir yang ingin saya sampaikan, ini yang mungkin bisa jadi akan sangat diabaikan, karena dipandang sudah selesai melakukan pekerjaan, maka seminar itu sering dinomorduakan. Kegiatan penghujung dari kegiatan PPM itu melakukan seminar praktik profesi. Seminar ini merupakan tahapan akhir dari kegiatan praktek profesi. Kegiatan seminar ini nanti akan dikoordinir dan harus dikoordinasikan dengan pengelola jurusan, baik itu ketua jurusan maupun sekretaris jurusan. Tentu kawan-kawan tidak bisa melakukan seminar jika belum menyelesaikan penyusunan laporan kegiatan praktek profesi. Makanya ini akan dikelola dan akan dikoordinasikan betul dengan jurusan. Kegiatan ini itu sudah direncanakan antara tanggal 30 sampai dengan tanggal 5 Oktober. Ada beberapa hal yang harus dipahami oleh kita. Mengapa sih mesti ada seminar dari kegiatan praktek profesi ini? Nah, ini juga biar nanti kawan-kawan punya greget, kawan-kawan punya motivasi, kawan-kawan nanti berperan aktif dalam kegiatan seminar PPM itu, ada beberapa tujuan kenapa seminar ini dilaksanakan. Pertama, seminar praktek profesi itu dijadikan sebagai media untuk menyerap pengalaman para praktikan ketika mereka berada di lapangan. Dan sekaligus nanti akan terwujud sharing informasi seputar kegiatan praktek profesi. Yang kedua, jurusan nanti akan menyerap berbagai masukan, komentar, pendapat, bahkan praktek profesi itu nanti dijadikan sebagai sebuah media untuk mencoba memperbaiki keadaan terkait dengan pengelolaan jurusan. Mau tidak mau, ketika kita berharap membangun lulusan yang ideal, maka kita harus menyerap berbagai informasi sesuai dengan tuntutan dan keadaan. Dan salah satu di antara media untuk menyerap berbagai informasi di tengah-tengah masyarakat, berbagai informasi yang ada di dunia kerja adalah melalui seminar dari praktik profesi itu. Nah, makanya ini dijadikan sebagai sebuah proses untuk membangun tradisi akademik dan membiasakan pertanggungjawaban atas setiap kegiatan, terutama di dalam dunia akademik kita. Dengan adanya seminar ini, itu dibuktikan dan ditradisikan sebagai sebuah pertanggungjawaban kegiatan akademik. Dan saya harap ini yang terakhir yang agak berat ini. Tapi tidak berarti tidak bisa dilakukan. Karena saya sangat yakin di situ ada dua tokoh di KPI itu yang sangat energik dan juga visioner dalam mencoba mengembangkan jurusan dan untuk menghasilkan profil lulusan yang ideal. Ada Pak Dr. Kiai Haji Aang Ridwan dan juga ada Pak Dr. Kiai Haji Wes Patoni.
Yang ini menurut saya sudah ditradisikan ini di KPI sekarang. Kegiatan laporan yang dilakukan oleh kawan-kawan mahasiswa, bentuk laporan yang diserahkan oleh kawan-kawan mahasiswa, yang kemudian dipertanggungjawabkan dalam bentuk seminar praktek profesi, diharapkan pada akhirnya itu mewujud dalam sebuah buku laporan. Dan buku laporan itu diberi identitas sebagai sebuah karya mahasiswa, sebagai penulis satu atau penulis pertama, yang kemudian diiringi dengan pembimbing sebagai penulis atau kontributor yang kedua. Dan buku laporan itu diharapkan ber-ISBN. Kenapa ber-ISBN? Karena ketika nanti jurusan akan melakukan akreditasi, ketika nanti kawan-kawan mahasiswa dibutuhkan CV, dan ketika dosen nanti untuk meningkatkan prestasi, buku laporan PPM yang ber-ISBN ini akan sangat memberikan sumbangan yang besar terhadap berbagai kepentingan yang tadi. Dan kalau memang sudah ber-ISBN, nanti dibantu oleh Pak Sekretaris Jurusan, Pak Dr. W.S. Patoni, silahkan nanti di-upload ke repositori UIN. Kenapa? Karena nanti supaya ada dokumen-dokumen dalam bentuk digitalnya. Nanti silahkan kawan-kawan bisa mengupload langsung, atau kawan-kawan nanti dibantu oleh pengelola jurusan, atau kawan-kawan nanti berhubungan langsung dengan pengelola repositori, aduh agak sulit ini ngomongnya. Itu dikelola oleh perpustakaan. Alamatnya Pak Dr. Aang sama Pak Dr. Wes sudah sangat paham betul itu. Itu nanti diunggah di dalam Digilib UIN Sunan Gunung Jati Bandung, yang pada pengelolaannya dikuasakan kepada perpustakaan. Nah, ada beberapa persoalan yang menurut saya kawan-kawan harus pahami betul tentang bagaimana penyusunan desain dan bagaimana pembuatan laporan kegiatan itu, dan juga ada beberapa hal yang harus kawan-kawan kerjakan yang tidak boleh kawan-kawan abaikan, dan juga ada bangunan kesadaran bahwa dimanapun, kapanpun, ketika kita berinteraksi dengan masyarakat dan ketika kita berada di tengah masyarakat, pasti ada tantangan, pasti ada persoalan. Dan semua itu jadikan sebagai sebuah proses penguatan untuk membangun kesempurnaan dalam menghasilkan lulusan-lulusan yang ideal sesuai dengan harapan. Terima kasih, selamat menjalankan praktek profesi mahasiswa yang akan dimulai terhitung 1 September sampai dengan 30 Desember. Semuanya mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, dan semuanya mudah-mudahan dilancarkan dan dimudahkan, dan kawan-kawan juga semuanya bisa menjadi yang terbaik di antara yang baik. Terima kasih. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wadek 1 atas pemaparannya berkaitan tentang bagaimana tujuan, kemudian juga persiapan, dan secara teknis nanti memang akan dibagikan buku pedoman untuk kegiatan pelaksanaan PPM ini, yang akan di-share-kan baik di repositori atau di Digilib UIN Sunan Gunung Jati Bandung maupun juga di website jurusan. Dan sebagaimana arahan Pak Kajur juga, nanti kita akan siapkan template format yang ideal untuk persiapan mahasiswa akan membuat desain maupun membuat laporan pelaksanaan PPM ini. Kemudian ada informasi pada kesempatan minggu-minggu ini, ada mahasiswa KPI UIN Sunan Gunung Jati Bandung yang sedang mengikuti kontes lomba untuk menjadi duta bahasa Nenden Servia. Jadi mohon nanti dukungan dari teman-teman, kita mendukung, kalau istilah Pak Rektor itu siliwangi, saling mewangi,
mendukung untuk prestasi. Dan ini tentu dukungan dari teman-teman di jurusan KPI, mahasiswa KPI secara keseluruhan untuk bisa mendukung prestasi teman-teman kita. Kemudian juga yang kedua, setiap hari Kamis jangan lupa di jurusan KPI kita ada acara rutin talk show series. Mudah-mudahan ini menjadi pendukung juga, nanti ada jejaring yang bisa dibangun termasuk kaitan dengan PPM juga bisa diperkuat di kegiatan talk show series ini. Yang kesempatan pada Kamis ini akan dihadirkan mubalig yang tampil di media televisi, yaitu Pak Dr. Haji Tata Sukayat. Dan insya Allah minggu berikutnya ada beberapa alumni-alumni kita juga yang kemudian sudah siap tampil, yaitu ada dari KPID, kemudian juga dari tentara TNI yang aktif di Mabes Polri, di Mabes TNI Angkatan Laut, dan nanti kita akan sharekan biar kemudian menjadi pencerahan bagi mahasiswa. Baik, barangkali ada informasi berikutnya dari Pak Ketua Jurusan, silakan Pak. Dibuka aja kalau ada tanya jawab dari Oh iya, betul. mahasiswa untuk Pak Wadek dan semua yang ada. Pak Wadek, ada kesempatan untuk tanya jawab? Bisa, mungkin bisa. Bisa ya. Kalau Baik. ada pertanyaan dari Kalau ada pertanyaan berkaitan tentang pelaksanaan kegiatan PPM ini, nanti bisa ditanyakan langsung kepada Pak Wadek atau juga nanti bisa dijawab juga, ikut dibantu baik oleh Pak Ketua Jurusan atau juga oleh saya. Barangkali ada yang mau bertanya, silakan. Dibuka termin pertama, 1 atau 2 orang. pada tidur mungkin ya. Oke. Karena kelihatannya persiapan sudah betul-betul lama ya, Kang. Di jurusan KPI kan sudah ada sosialisasi sejak 20 Juli yang lalu, yang berarti sudah 1 bulan. Sehingga persiapan teman-teman sudah kelihatannya sudah mulai sejak awal. Dan di jurusan KPI diingatkan kembali bahwa kegiatan PPM ini kita akan pantau secara jarak jauh, yaitu dengan ada pendaftaran atau penyampaian pendataan ya, pendataan berkaitan tentang kegiatan PPM. Jadi bukan hanya dibimbing di dosen pembimbing, tapi juga nanti diminta untuk pengisian form pendataan yang sudah di-sharekan oleh Kosmanya. Sampai saat ini baru kelas D yang paling banyak menyampaikan datanya berkaitan tentang persiapan pelaksanaan PPM. Dan setiap minggu nanti kita akan pantau siapa yang sudah memberikan datanya. Jangan sampai kemudian nanti ada seolah-olah sudah melaksanakan PPM, tapi kemudian ternyata tidak melaksanakan dengan maksimal. Ini kan sangat disayangkan. Pak Wadek 1 tadi sudah menyampaikan, karena ada batasan waktu, maka betul-betul harus diperhatikan pelaksanaan kegiatan ini. Dan karena di jurusan KPI ada 11 pilihan, maka sekiranya tidak bisa yang maksimal karena lokasinya jauh, ataupun pelaksanaannya tidak ada izin dari lembaganya, maka bisa memilih pilihan-pilihan yang lebih memudahkan. Baik, ada yang mau bertanya atau kita cukupkan? Cukupkan kayaknya, nggak ada Pak Wes. Enggak? Ya Pak, saya mau bertanya Pak. Silakan Sabit. Nah. Ya, saya Sabit Syauki dari KPI 7D Pak. Ya. Kemarin sudah konsultasi ke dosen pembimbing juga. Sebetulnya begini, surat untuk PPM ini sudah saya sampaikan ke instansi terkait. Hanya saja Pak, saya kena sedikit musibah gitu, ada cedera di kaki, jadi belum bisa dimulai PPM-nya gitu kurang lebih Pak. Mungkin saya akan mulai PPM ini agak sedikit terlambat gitu Pak. Jadi bagaimana ya Pak kira-kira? Baik. Terima kasih Sabit. Silakan. Ya langsung Pak Wes. Langsung aja ya. Oke, Sabit. Jadi kalau sedikit agak terlambat, tempo lalu sudah saya jelaskan. Yang penting kualitatif, aspek-aspek kualitas dari PPM yang opsi kamu pilih itu terlaksana, itu tidak jadi masalah, ya. Cuman mungkin kalau terkait dengan instansi tertentu yang kamu pilih, sebaiknya lakukan komunikasi dengan instansi itu, ya.
Jadi persoalan waktu yang nanti misalnya agak terlambat dan juga agak lebih dari yang dischedulkan tidak masalah, asal bobot PPM-nya itu terlaksana. Nah, mudah-mudahan kamu bisa intens komunikasi dengan pihak instansinya gitu. Khawatir nanti malah misalnya karena kamu terlambat datang dan lain sebagainya di-delete. Nah, itu masalahnya. Kalau masalahnya seperti itu, ini berbahaya. Bahayanya apa? Tingkat kredibilitas KPI di instansi tertentu itu nanti khawatir menjadi jelek. Jadi saran dari saya, kalau pilihan kamu di instansi tertentu hingga menggunakan surat itu, segera komunikasi, sampaikan masalahnya. Misalnya terutama sakit dan lain sebagainya. Nah, supaya mereka menjadi tahu. Nah, yang harus dijaga itu ketika instansi menginginkan di waktu yang disepakati bersama, kamunya tidak ada, itu efeknya bisa kurang baik, terutama ke lembaga. Kalau lembaga menjadi ada nilai jelek, gitu di hadapan instansi itu, ini khawatir untuk adik-adik kamu di kemudian hari PPM di wilayah itu juga menjadi jelek gitu ya. Nah itu prinsipnya dari prodi, dari jurusan tidak masalah asal bobot kualitas PPM-nya bisa terpenuhi ya. Waktu silahkan komunikasikan dengan instansi itu. Saya tadi mungkin agak ngoreksi sedikit Pak Wadek tadi, mungkin kayaknya agak keceletot tentang waktu, bukan sampai 30 Desember. Dari 1 September sampai 30 September ya. Ini ada yang japri, kok jadi lama apa 3 bulan? Enggak, ini jadi dari awal September sampai akhir September. Ya, gitu. Itu Pak Wes, Mentalis. Baik. Ya Pak, terima kasih Pak. Ya, Ya. itu ya, Sabit. Ada lagi yang mau ditanyakan berkaitan tentang pelaksanaan PPM ini? Baik. Kalau tidak ada, mungkin kita cukupkan saja untuk. Ya, kalau ada yang tidak jelas bisa japri langsung ke saya saja nanti. Betul. Nanti bisa secara hal-hal yang berkaitan teknis nanti bisa jurusan yang ikut membantu. Yang penting memang sudah dari awal, dari sekarang sudah disiapkan untuk lokasi, termasuk juga kegiatan apa yang bisa dimaksimalkan sesuai dengan pedoman yang sudah disiapkan oleh fakultas maupun juga 11 pilihan, termasuk output kegiatannya yang diharapkan oleh jurusan. Baik, kita akhiri saja kegiatan pada kesempatan hari ini tentang orientasi pelaksanaan PPM di jurusan KPI. Saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih kepada Pak Wadek 1 yang sudah menyampaikan pemaparannya. Kemudian juga tadi kepada Pak Wadek 2 yang mewakili Pak Dekan, dan juga Pak Kajur, Pak Dr. Ridwan. Dan kita nyatakan bahwa pelaksanaan PPM itu untuk di semester 7 atau menjelang masuk semester 8 ini, itu sudah semester 6 ya, memasuki semester 7. Sudah harus siap. Dan insya Allah dari jurusan akan terus memantau. Bahkan diharapkan setiap produk-produk karya yang dibuat dan dikreasikan oleh teman-teman di jurusan KPI ini sebagai produk dari PPM bisa nanti kita publikasikan, kita koleksi, kumpulkan sehingga bisa menjadi contoh bagi pelaksanaan PPM di periode berikutnya. Baik, saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih dan juga mohon maaf kalau sekiranya ada kesalahan dan kekurangan. Tadi saya sudah share screen atau print screen untuk pelaksanaan kegiatan ini. Dan tadi ada sampai 108 orang peserta yang hadir. Hanya ada banyak kendala barangkali sehingga sekarang ada 93 yang berpartisipasi. Terima kasih. Kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mulai PPM-nya. Dadah Anita. Yang dibimbing oleh saya mohon segera memberikan konfirmasi ya. Siap Bapak. Ya, Ya, termasuk Pak. yang bimbingan saya juga, tolong nanti di grup bisa banyak berkomunikasi, jangan sampai kehilangan kontak. Terima kasih, saya Bapak. tutup ya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Dadah Uum. Dadah Reva.